dua rukun terpenting dalam konsep tauhid uluhiyah dan pembatalnya. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Sebelum ana menjelaskan konsep ini, di kita ini ada satu pemikiran yang cukup unik dan aneh. Ketika ada seseorang dia sholat, ya, dia sholatnya khusyuk, sampai saking khusyuknya ini orang kalau sholat nangis mengeluarkannya air mata darah, misal kata, bukan air mata buaya, air mata darah. Tapi ketika dia sholat, dia sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Dia tidak sujud. Ketika kita tanya kepada semua umat Islam, apakah orang ini sholatnya sah? Mereka sepakat tidak sah. Hatta sholinya sampai nangis-nangis. Ya, satu. Ya, kasus yang lain, dia sholatnya masya Allah sampai nangis-nangis khusyuk, Fatihahnya fasih, rukun sholatnya dikerjakan semua. Tetapi saat dia sholat dalam kondisi dia dalam keadaan hadas, belum wudu. Kita tanya, semua sepakat seluruh sholatnya yang tadi nangis-nangis itu tidak sah. Oh, berarti sholat segitu dahsyatnya, ketika ada rukunnya tertinggal tidak sah. Bahkan rukunnya ada, dia baca Fatihah, dia sujud, tapi syarat sahnya tidak terpenuhi. Di antaranya dia harus sholat dalam keadaan suci. Ini keadaan suci ini syarat sah. Ketika tidak dipenuhi, walaupun dia sholatnya baca Fatihahnya benar, sujudnya benar, tumakninanya ada, sholatnya khusyuk kayak apa, Anda tidak sah. Sampai di sini bahasa Jawanya it's okay. Ya, sampai di sini. Yang aneh, pas giliran sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada sholat, yakni at-tauhid, la ilaha illallah. Orang seolah-olah keberatan jika ada yang telah dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, lalu karena dia melakukan pula berbagai perbuatan atau keyakinan atau gabungan darinya. Ketika kita katakan orang ini walaupun mulutnya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia batal tauhidnya dikarenakan kaza wa kaza wa kaza, langsung golongan takfiri wahabi. Takfiri wahabi. Aneh. Bukankah sholat saja ada pembatalnya? Bukankah saum ada pembatalnya? Bukankah wudhu ada pembatalnya? Maka mengapa giliran tauhid seakan-akan Anda mengatakan setiap orang yang asal seumur hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, garansi seumur hidup dia muslim? La. Apa? Tidak ada garansi. Hatta kita mengucapkan la ilaha illallah sehari 700.000 kali, adakah kita berpotensi batal tauhidnya? Ada. Sebagaimana Anda pun punya potensi batal sholatnya, batal hajinya, batal saumnya, batal zakatnya, batal sodakohnya, semua ada pembatalnya, termasuk at-tauhid. Sampai di sini bisa dipahami dulu ya, Anda belum bahas ini. Yang aneh tadi, kalau pembatal wudhu sholat kita iya oke sepakat semua, giliran mulai masuk sesuatu yang jauh al-aham, ya, terpenting, tauhid, mulai ya orang ini, loh jangan main musyrik aja, ya, seakan kalau udah la ilaha illallah garansi seumur hidup,
hatta dia datang ke kuburan orang-orang yang dianggap saleh, meminta-minta di kuburan Cirebon, di kuburan yang dianggap keramat, ya Mbah Fulan, ya Syekh Fulan, tetap Anda Muslim. Pengennya begitu. Nggak ada cerita pembatal. Seperti Anda sholat, walaupun Anda tidak dalam keadaan wudhu, belum hadas, pengennya tetap dianggap sah. Enak aja. Aneh. Ajib. Ikhwah fillah azan ya Allah. Maka pada kesempatan ini anak ingin membahas masalah ini. Dikarenakan sumber utama kekeliruan pemikiran ini, karena nyatanya manusia kesalahan dalam mendefinisikan makna musyrik. Apa makna musyrik? Diakibatkan salah konsep tauhid. Dia tidak mampu membedakan rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Dia tidak paham. Dari sini fatal. Ada yang mengartikan musyrik itu orang yang total tidak percaya kepada Tuhan. Namanya musyrik. Kalau yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, ini bukan musyrik, ini namanya ateis, ilhad. Awas, musyrik itu bukan tidak percaya pada Allah. Orang musyrik itu, dia mungkin sangat-sangat yakin kepada Allah. Ar-Razik, Al-Mudabbir. Dia yakin. Dan dia pun mungkin ibadah. Mungkin dia haji. Bahkan dia mungkin sholat hariannya. Tapi mungkin jatuh pada musyrik, sangat mungkin. Kalau yang tidak percaya total pada Tuhan, itu ilhad, komunis, ateis. Jadi, kalau musyrik apa? Kalau musyrik itu, dia kepada Allah yakin, ibadah juga dia jalan, tapi bersamaan dengan itu, dia meyakini ada ilah-ilah lain. Awas. Bukan tidak percaya sama Allahnya. Ada ilah lain selain Allah yang dia anggap bisa memberikan manfaat atau bisa menolak bahaya. Itu definisi musyrik. Ini yang fatal. Makanya kenapa? Mohon maaf, hari ini umumnya kaum muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan, bahkan syirkul akbar, tidak pernah mau disebut musyrik. Sebab apa? Masa saya disebut musyrik? Kan saya percaya sama Allah. Loh, emangnya definisi musyrik itu tidak percaya sama Allah? Dari mana definisi ini? Kalau yang tidak percaya sama Allah total atau Tuhan apapun, itu ilhad, komunis, ateis. Justru disebut musyrik itu karena boleh jadi Anda kepada Allahnya percaya, sholatnya jalan, zakatnya jalan, kibuyutnya jalan. Udah ngomong kono supaya jelas. Ya. Cuma memang ngomong gini, waduh Ustaz, waduh apa ya, nggak apa-apa, santai aja. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Nih, makanya tadi di awal sudah ana bahas rukun tauhid. Rukun itu apa sih? Rukun sesuatu yang harus ada, yang perkara itu ada di dalam aktivitas tersebut, dan jika Anda tidak memenuhi salah satunya saja, apalagi lebih, tidak sah. Rukun. Contoh, sholat. Membaca Fatihah itu Anda sedang di dalam sholat. Perkara itu ada di dalam perkaranya. Ini namanya rukun. Yang jika Anda tidak membaca Fatihah, Anda tidak sah. Rukun sholat. Sujud. Sujud ini di dalam sholat enggak? Di dalam sholat. Kalau Anda sengaja tidak sujud, batal. Karena adanya di dalam dan harus rukun. Ada lagi syarat sah. Sebagian ulama mendefinisikan syarat wajib. Itu di luar. Contoh tadi wudhu. Wudhu itu harus tidak? Harus. Tapi dilakukannya saat Anda sedang sholat wudhu apa sedurungnya sholat?
Ketika itu perkaranya di luar tapi menjadi syarat penentu sahnya, namanya syarat wajib atau syarat sah. Supaya paham dikit. Sebab kalau nggak paham ini nanti kacau kita ini. Jadi paham ya, kalau rukun harus perkaranya ada di dalamnya. Kalau syarat wajib atau syarat sah harus juga, tapi di luar. Jadi prasarana kalau istilah zaman sekarang mah. Sarana prasarana. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Nah, kalau sudah dipahami ikhwah, makanya dalam konsep tauhid itu ada dua rukun. Dua rukun. Yang jika kita tidak memenuhi salah satunya, batal tauhid kita. Dua-duanya harus ada, 24 jam. Satu kali saja kita terputus syarat rukun ini, batal tauhid kita. Walau mulut kita ribuan kali mengucap la ilaha illallah. Apa saja Ustaz rukunnya? Kita lihat. Dalam kajian yang lampau, Ana pernah menyampaikan kalimat la ilaha illallah ini terdiri dari dua frase. Pertama, la ilaha, la ilaha, peniadaan, pembuangan, pengingkaran. Tidak ada ilah. Apapun tidak ada. Tidak ada jerimat, tidak ada keris, tidak ada Bunda Maria, tidak ada kuburan. Tidak ada apapun ilah. Dalam bahasa istilah tauhid, huwa bimakna an-nafi, penegasian dari buwong zaman segini. La ilaha, pembuangan. Jadi tauhid kita yang pertama diawali Anda membuang segala bentuk pengilahan pada apapun. Tak peduli. La malakun muqarrabun, ya, wala nabiyyun mursalun fadlan an ghairihima. Kita tidak pernah mengilahkan apapun. Tidak itu malaikat yang dekat. Tidak itu para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus. Apalagi yang derajatnya di bawah mereka. Tidak kepada Mbah Gufron, Angot, wong Medan. Mbah Aos, ngaco. La ilaha. Kita tidak pernah mengilahkan. Ilah di sini ada yang mampu memberi manfaat, ada yang bisa menolak bahaya. Tidak ada. Cuma jika Anda berhenti sampai di situ saja tanpa mengecualikan sambungan ilallah, itu ateis. Awas. Ini nih, penting nih. Anda hanya dinafi. Tadi kan la ilaha itu nafi ya. La ilaha. Tak berhenti. Illallahnya tidak ada. Anda kafir. Karena Anda meniadakan total sampai tidak mengecualikan dengan Allah. Sambungannya frase pertama tauhid itu apa tadi? La ilaha. Sudah frase pertama. Sambungannya frase kedua. Illallah. Kecuali Allah. Pada saat itu Anda menetapkan satu-satunya ilah yang hak. Hanya Allah. Penetapan Allah sebagai satu-satunya yang hak ini disebut al-isbat. Penetapan. La ilaha illallah. La ilaha nafi. Illallah isbat. Sekarang tadi, kalau kita berhenti di frase pertama saja, apa tadi? La ilaha, tanpa illallah, ilhad, komunis, ateis. Sebaliknya, Anda menetapkan Allah adalah ilah yang hak. Betul. Tapi ketika Anda tidak diiringi dengan la ilaha, tidak Anda mengingkari, Anda musyrik. Tidak cukup Anda mengatakan Allah ilah yang hak. Tidak cukup. Tidak cukup. Kita tidak dituntut hanya menetapkan Allah yang hak. Dan yang jauh lebih dahsyat, Allah adalah yang hak. Dan selain Allah, semuanya batil. Ini baru, inilah muwahhid. Bisa dipahami, Wah?
kebanyakan konsep yang di kita, di Indonesia khususnya nih, berhentinya dalam konsep apa? Salah paham. Yaitu ke Allah dia. Ilallahnya jalan. Tapi la ilahanya macet. Pengennya tadi Allah iya, kuburan iya, jimat iya, Mbah Kewon iya, Mama Gufron iya. Zakat ayo, ya sodakoh mau, tapi tadi untuk ziarah ke makam-makam yang dianggap soleh, ya luwih gede wani beli ngayang pisan. Ini masalahnya ikhwah. Jadi dia ilallahnya mah bener, tapi di la ilahanya nggak mau. Makanya dua rukun tauhid ini harus selalu ada. La ilaha an-nafi. Ya, negasi. Tidak ada ilah yang layak diibadahi dengan benar. Illallah al-isbat. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah yang hak. Barang siapa yang la ilaha saja tadi apa? Ilhad. Barang siapa yang illallah saja tanpa la ilaha, syirik. Dan tidaklah disebut muwahhid kecuali la ilaha illallah. An-nafi wal isbat. Sampai di sini bisa dipahami? Coba kita buktikan Al-Baqarah 163. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Baqarah 163. Antum lihat seluruh ayat Quran, kalau bicara konsep tauhid, selalu nafi isbat bareng. Tidak ada yang gak bareng. Yuk kita lihat Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Menurut antum ayat ini cerita penetapan atau pengingkaran? Isbat. Ilahmu adalah ilah yang satu. Jelas ya? Ini kan penetapan nih. Ayatnya belum selesai. Apa sambungannya? La ilaha illahu. La ilaha illahu. Anda tidak cukup menetapkan Allah itu ilah wahid. Tapi katakan pula la ilaha illahu. Baru. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Ya, jadi ayat ini apa? Ilahukum ilahu wahid al-isbat. La ilaha an-nafi illahu al-isbat. Nafi isbat terus gandengan. Sampai di sini dipahami? Nih, yang sangat jelas salah satunya An-Nisa 36. An-Nisa ayat 36. Antum lihat. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa'budullah. Di frase pertama Allah memerintahkan kita sudah apa? Sembahlah oleh kamu Allah saja. Ini nafi tak isbat? Isbat, penetapan. Tidak cukup di situ. Ayatnya belum berhenti. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. An-nafi. Sebab berapa banyak orang-orang yang dia ubudullah, dia menyembah Allah, tapi dia menyekutukan juga. Makanya Allah ingatkan wa'budullah wala. Tidak cukup Anda menyembah Allah. Tidak cukup. Tapi harus diikuti sifat pengingkaran selainnya. Sampai di sini bisa dipahami? Yang paling real, nah ini ikhwah, boleh ini dicatat. Ayat kunci masalah konsep nafi isbat. Surah Luqman
ayat 30. Luqman 30. Ini konsep paling kuncinya bab ini di Luqman ayat 30. Dengarkan. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah ilah yang hak. Ini nafi atau isbat? Isbat, penetapan, betul. Ayatnya selesai belum? Nih sambungannya. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya ma yad'una min dunihi, apapun yang kamu seru selain Allah, huwal batil, itu batil. Tidak cukup Anda mengatakan sembah Allah. Sembah Allah mah kabeh gak bisa. Sin angel iki ngingkari selain Allah, bisa enggak? Lebake deh ake tantangannya. Kalau antum sekedar ayo kita ibadah Allah, sembah Allah, orang paling awam juga enak, antum enggak akan ada reaksi. Tapi begitu antum mulai bicara ini syirik apa? Wahabi. Wah, golongan celana cingkrang aneh, galak, ekstrim, radikal. Kalau konsep ayo kita sembah Allah, kabeh nurut, insya Allah antum nggak akan ada masalah. Tapi ketika antum mulai bicara la tusyriku bihi syai'a, dipentung wa. Ari kudu ngomong mah. Ari wa abudullah mah gampang. Insya Allah pada gelem wa abudullah ayo gelem. Bung Bakaus bicara la tusyriku bihi syai'a. Lebake nih. Buletin kene ki bulete. Sebab di sini batas tauhid dan syirik di sini. Bukan di masalah konsep wa'budullah. Tapi la tusyriknya yang beratnya. Nih ikhwah. Sudah saya sampaikan dalam kajian bulan-bulan lampau. Sebab dalam konsep tadi, rububiyah, Allah pencipta rizki, Allah penguasa, pemilik, mereka itu sangat yakin. Hatta yang pada jaluk-jaluk di kuburan, katakan kan jaluknya di siapa nih Allah. Padahal dia kan lagi nih babuyut. Iya, lagi nih kuburan nih Gufron. Bagian masih urip gak sebut kuburan bela. Ya, ini. Mereka yakin kalau Allah yang ngasih menciptakan apa, yakin, nggak mungkin. Jangankan itu baru orang sini. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab dulu juga yakin, nggak ragu Allah. Kalau konsep-konsep pencipta, pemilik, penguasa yang kemarin Anda sampaikan rububiyah. Sebagai pengingat, satu aja. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan hai Muhammad SAW kepada mereka tuh Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang musyrik. Man rabbus samawati sab'i. Siapa Rabb, pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara langit yang 7 dan Rabb al-Arsy al-Azim. Tanya kepada mereka, apa mereka akan menjawab? Lata, Uzza, Manata, Hubal, patung, beli. Jawabannya apa? Saya qulun Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Yakin. Nanti disangka Abu Jahal aku beli ngandel nih Allah. Wow. Abu Jahal itu Haji Abu Jahal. Haji loh. Disangkain teh orang musyrik dulu ngikuti Mila Ibrahim awalnya. Cuma sudah rusak. Disangkain teh mah Haji. Ya. Mengikuti. Sudah ada syariat haji, mereka tawa. Di Baitullah. Ya. Antum lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Mereka yakin. Nah, ikhwah azan ya Allah wa yakum, ana tidak akan bacakan lagi ayat yang gitu. Ya. Lalu yang jadi pertanyaan, ikhwah, apa yang diingkari? Yang diingkari mereka ini apa? Allah percaya, pencipta percaya, pemilik alam percaya,
penguasa percaya yang mereka orang musyrik dari zaman dulu sampai zaman ayeuna tidak mau. Ketika mereka disuruh kalau Anda ada kebutuhan apapun langsung kepada Allah. Jangan lagi ke kuburan-kuburan yang dianggap karomah. Jangan lagi datangi kuburan-kuburan. Entah itu istilah kuburan habaib, syekh, anu, syekh itu. Jangan, itu sirkul akbar. Di sini mereka nggak mau. Pengennya ning Allah mah jalan, ning kuburan melu jalan. Ki pengennya wong musik sing zaman bengen. Zaman matahari dicagak sampai skin dilepas. Saking kunoe. Ya. Sing bener kata. Nih. Kita lihat gabungan ayat Quran yang terbaik menggabungkan konsep orang musyrik, rububiyahnya percaya, giliran suruh uluhiyah, mintanya kepada Allah saja tidak mau. Satu ayat tapi berisi dua sikap. Sikap aneh dari orang musyrik dulu. Az-Zumar 38. Az-Zumar 38. Kita lihat. Wala isaltahum man khalaqas samawati wal ard. Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka kata Allah, la yaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Ini Allah cerita konsep apa ini? Di ayat ini Allah cerita tentang apa? Nabi suruh tanya ke umatnya konsep rububiyah. Yaitu apa? Al-Falaq. Itu kan konsep rububiyah. Allah pencipta. Tanyakan hai Muhammad. Tuh Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abuan yang lain. Abu gosok gede. Siapa tuh yang menciptakan langit, bumi? Pasti jawabannya nggak mungkin Lata, Hubal, ya Uzza, Manata, tidak. Ya gulunallah, Allah. Sambungan ayatnya, coba antum lihat. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kalau begitu, katakan hai Muhammad sallallahu. Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Terangkan kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Awal cerita Allah konsep rububiyah, di sambungannya Allah mulai bicara uluhiyah. Ma tad'un. Kamu yakin yang nyiptakan langit itu Allah? Yang menciptakan bumi Allah, yang memberi rizki Allah, kamu yakin? Kata Allah. Kalau kamu tanya begitu kan kamu jawabnya Allah. Tapi anehnya ketika kamu meminta sesuatu, kamu tidak mau kepada Allah. Makanya disambungannya apa? Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidur. Hal hunna kasifatu burri. Kalau Allah hendak menimpakan bahaya kepada suatu kaum, apakah yang kau seru selain Allah itu mampu menangkalnya? Kamu tahu, hanya aku yang mampu. Tetep budreg dari wong Dermayu bengkeng. Pengennya jaluknya lewat mbah-mbahan baik. Wong musik bengen, wong musik sekian. Hampir pada. Pokoknya pengennya melengkung. Suruh Allah ngomong. Iya Ali, pencipta, pemilik, penguasa. Apa? Allah. Giliran mintalah langsung pada Allah. No. Dari dulu nih. Kelakuan orang musyrik. Ikhwah. Makanya kita lihat di sini. Surah Yusuf ayat 106. Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Sebagian mereka manusia itu tidak beriman kepada Allah illa
wa hum musyrikun. Kecuali mereka dalam keadaan menyekutukan. Menurut antum ayat ini ada yang agak aneh tidak? Coba antum pikir. Ngaji belajar mikir. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kalau yang kita baca di fase pertama ayat ini, Allah cerita kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Sambungan ayatnya. Ya kalau tidak beriman kepada Allah kan musyrik. Bisa dipahami nggak Pak? Mereka tidak beriman kepada Allah kecuali musyrik. Kok kecualinya musyrik? Berarti frase pertama itu mereka dohirnya iman sama Allah dalam konsep rububiyah. Illa wahum musyrikun, tapi mereka itu syirik uluhiyah. Bisa dipahami gak Pak? Makanya ikhwah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menukil perkataan para salaf ya, dalam hal ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tadi, yaitu min imanihim, termasuk salah satu keimanannya orang musyrik zaman dulu yang diperangi Nabi, kata Ibnu Abbas, apa? Idza qila lahum, jika ditanya kepada mereka, man khalaqus sama, siapa yang menciptakan langit? Wa man khalaqal ardh, siapa yang menciptakan bumi? Wa man khalaqul jibal, siapa yang menciptakan gunung? Qalu, mereka akan menjawab Allah wa hum musyrikun. Tapi tindak lanjutnya mereka melakukan syirik ubudiyah. Itu dari dulu. Salah satu bentuk keimanannya orang musyrik zaman dulu itu dalam konsep rububiyah. Ya kalau ditanya pencipta, pemilik, ya mereka begitu imannya. Cuma ketika ibadah wahum musyrikun. Bisa dipahami enggak, Pak? Sampai di sini bisa dipahami ya? Ini juga dikatakan oleh Ikrimah dan sebagainya, lihat di dalam kitab Jami'ul Bayan juz 6 halaman 733. Kita teruskan. Ikhwah, ini ada satu ayat, tapi antum harus sedikit ngerti, sedikit perhatikan bahasa Arabnya. Sebab ini ada kait konsepnya uluhiyahnya. Nih, bukti sangat tegas orang musyrik dulu itu yang paling keberatan itu kalau konsep uluhiyah, menjadikan Allah untuk meminta ya hal-hal peribadatan. Nih, antum lihat surat Shad ayat 5 sampai 7. Shad 5 sampai 7. Ketika para rasul, ayat ini cerita, menyeru agar mereka itu mengilahkan ilah Allah satu saja, jangan yang lain. Jawabannya apa? Aj'alal alihata ilahan wahida. Aj'alal alihata ilahan wahida. Hei Rasul, apakah kamu mau menjadikan kami sebagai umat yang ilahnya itu hanya satu ilah, bukan Rob? Kalau Rob jamaknya arbab. Bisa dipahami? Ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh seruanmu ini aneh. Beda dengan ajaran nenek moyang kami dulu. Aneh. Masa saya hanya kepada Allah langsung? Gak mau. Ilah. Aja'alal alihata ilaha wahida. Sampai di sini dipahami? Rukun tauhidnya susah. Bahkan ikhwah, nih kita lihat. Nanti antum di rumah tadi bacanya sampai ayat 7 ya. Di sini anak singkat saja yang kayak aja. Kita lihat di sini. Apa kayaknya sambungannya kegoyang. Enggak masuk. Enggak. Ya masuk. Belas.
Nih, coba kita lihat ayat paling dahsyat dan antum bandingkan dengan kondisi kita hari ini pada kaum muslimin khususnya yang mendakwakan dirinya muslim, zahirnya. Yuk kita lihat tentang konsep ini. Ya, surat Az-Zumar 45. Az-Zumar 45. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukirallahu wahdah. Nih, hai Muhammad SAW, orang musyrik, jika hanya Allah saja yang disebut, sudah kamu ke Allah aja, udah jangan ke kuburan, jangan ke syekh, jangan ke ini. Apa reaksinya? Allah sudah ganjarkan. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kesel, dongkol, marah hati orang-orang yang tidak beriman itu. Kalau kamu nyeru, tinggalkan semua ilah selain Allah. Mereka paling murka. Isma'azzat qulub. Emosi. Tapi ayatnya belum selesai. Wa idza dzukiral ladzina min dunih. Tapi kalau yang disebut itu nama selain Allah, idahum yastabshirun. Yang disebut itu ilah-ilah yang selama ini mereka gandrungi, Mbah Anu, Syekh Anu, Kiai Anu, yastabshirun. Kau lihat mereka girang hatinya. Yuk sukiki ning kuburane Syekh itu. Wah, wani pirabe orang anyang. Ya wah bisa 700.000 wani. Yastabshirun. Asal yang disebut tadi siapa? Alladzina min duni. Asal jangan Allah. Tapi kalau yang kamu sebut nama Allah, apa tadi? Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Isma'azzat. Emosi, marah, murka. Ente dakwah ke Allah saja, yang ini syirik, tidak boleh. Wahabi, takfiri, khawarij. Ya. Pengennya ya saya besok ke Mbah Anu, besok ke kuburan wali itu, besok ke kuburan Habib Anu. Wah, yastabshirun. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Allah musta'an. Mana otak kita? Akidah yang begini tidak dipahami. Padahal ini perkara yang paling terpenting. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Ini apa nih Pak? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, dalam kitabnya, salah satu kitabnya yang terbaik, yakni kitab Kasyfus Syubuhat. Ya, sampai beliau mengatakan maknanya begini. Sesungguhnya kalau antum yang luar terlalu ekstrim ini Ustaz. Kalau kita melihat kelakuan orang yang hari ini mengaku bertauhid dibandingkan dengan musyriknya orang terdahulu, bahkan kadang mending musyriknya orang dulu. Sampai gitu. Karena awalnya kaget baca itu. Ya, kasih masa lil amroin. Sampai sekarang anak masih ingat. Dikarenakan dua hal. Mengapa kesirikan orang dulu ke musyrikah Abu Jahal, Abu Lahab masih mending dibandingkan musyrikah wong sing aku Islam. Aku wah, awalnya apa? Karena ada dua alasan. Antum pengen tahu alasannya? Nih. Pertama, orang musyrik zaman dulu itu ya kalau dalam kondisi aman, tidak ada kasus laka gempa, laka tsunami, laka longsor, tauhidnya lurus. Ya, maaf tuh ya. Kalau dalam keadaan, maaf ulangi. Kalau dalam keadaan bahaya, saya ulangi, dalam keadaan bahaya, ya banjir, apa langsung ya Allah, Allahu Akbar. Tapi kalau sudah selamat, mulai
Ngawa endas kebo. Tebar bunga ning makam apa? Mung bakal lagi bahaya emergensi, mereka tauhidnya lurus. Nih, lihat Al-Isra ayat 67. Al-Isra 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Allah cerita. Orang musyrik itu, ini Allah cerita musyrik zaman bengen. Wa idza massakumud durru fil bahr, jika saat mereka di tengah lautan, perahunya diterjang ombak yang dahsyat, wah, mulak-malik. Apa? Dhalla man tad'una illa iyyah. Lupa mereka, hilang. Segala ilah yang dulu dewek seneng niki buyut, Syekh Anu, Habib Anu apa, kalian ingatnya Allah. Ya Allah, ya Allah, selamatkan aku. Illa iya. Tapi apa? Falamma najjakum ilal bar. Tapi saat mereka sudah Allah selamatkan, balik maning apa? Aradtum, kamu lagi-lagi balik ke musyrikan lagi. Wa kanal insanu kafura. Wa kanal insan kafura. Manusia itu kebangetan. Kamu waktu bahaya tsunami apa Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi kalau kamu sudah aman, angger ning pamijahan, goleti buah-buahan di mengkonun bae jare Allah. Makanya tadi apa? Wa kana insanu kafura. Kufure manusia banget mungkin. Jahat sekali. Maaf ya Pak. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya tadi, Kasyfus Syubuhat. Dulu orang musyrik, mereka tauhidnya menjadi benar ketika apa? Ketika ada bahaya besar. Hari ini yang ngaku Islam nambah kepepet, nambah musyrik. Nyumpang, nambah taab uripe, nambah ngaco. Mendingan wong musyrik bengen pisan. Bener. Dulu mah orang musyrik Abu Jahalan ke. Tetap kalau lagi ada darurat, ya Allah lupa enggak ada. Ya apa hubal tah patungnya berhala enggak ada. Bela matadun. Semua hanya ingat. Tapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, hari ini yang mereka mengaku dirinya muslim sering kali tabah kepepet nambah nemen musyrike. Bener. Dukun untuk dukune nambah, bukan nambah lurus tauhid, mendingan wong musyrik bengen pisan, masih ana jejeg-jejeg ge. Semono kuwi musyrik ya, masih diperangi Nabi. Wah yang ngalamun deleng kelakuan wong muslim. Bisa dipahami guys wah. Bela mata dulu minggu. Hari ini antum lihat ya usaha gagal semua, mulai dukunkin gagal boleh. Oh, tekan ujung-ujung dipareki kabeh. Karo dukun sing dipareki ya luwih melarat sing dheweke. Ya maaf Mbak, lule ning kono. Yang buat dukun tajir mah. Ya istilahnya kan beli logis, dukunnya lebih pagar. Ya kuligo, ya marep itu pun dukunnya duit taab ya. Ya ente otak ini bisa menyugin apa dah awak dewek dikit. Nanggo putu wetah. Wah, masa nanggo batur. Ya ini mah logika ya betul. Ya lamnah kah bisa mengkonon. Ya nanggo putu dikit ponakan kok pada tajir. Berantak-nakna ente-entean. Lamun bisa kayu bina mengkonon. Awak dewek bege taab. Ya ngamuna wong bisa sing aneh-aneh bae kabeh logis. Nah ikhwah.
Yang ini pertama tadi, orang musyrik zaman dulu itu tadi nyata ya, ikhwah. Ya, wa idza ya masakumudur fil bahar dhalla. Kalau sedang berlari di lautan banyak benih, ya sudah lupa tuh Hubal, Lata, Uzza, udah lupa semua. Yang ingat illa iya, hanya dia Allah saja yang kamu panggil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Laka ya Uzza, sekalian kabeh. Tapi hari ini yang ngaku-ngaku muslim, ngaku syahadat, dia pepet, ruwet, ada kasus-kasus mendesak, justru semakin kepepet, nambah rajin kuburan. Ini kan lebih parah. Yang kedua, kan ada dua alasan. Kenapa orang musyriknya orang dulu masih mending? Mending itu bukan berarti jadi tidak musyrik. Yang kedua kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maknanya, Anda baca, semua ketika Allah menceritakan penyebab kesirikan orang zaman dulu, ketika mereka jadikan mencari perantara, semuanya benar-benar orang-orang yang soleh, benar-benar soleh beneran. Malaikat, para rasul, beneran. Nama-nama orang soleh, Wad, Yagus, Ya'uk, Nasr, yang sudah nasakan. Ya, orang soleh beneran. Wad dan Waswa'an, wa Yagus, wa Ya'uk, wa Nasr. Orang soleh asli soleh bener. Allah mengakui ini soleh. Cuma ketika Anda menjadikan orang ini perantara Anda dalam meminta sesuatu, Anda sirik. Solehnya asli. Hari ini, sholat tebek orang wong edan gini. Dianggap wali Allah. Astagfirullah. Karo klambi compang camping kremod. Wali apa ya? Itu wali majdub. Dulu itu asli soleh beneran, kelasnya malaikat. Ya kan? Beneran. Atau nama-nama orang soleh tadi Waddan Waswa'an wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasr. Soleh asli. Allah akui. Tapi tetap Anda enggak boleh. Hari ini salate beli karuan, gembel uripe ning anu, ya mati. Oh, kiki wali diangkat jadi wali kuburna. La ilaha illallah. Soliye beli lokat. Ya, orang-orang yang mereka justru hidupnya dalam kebid'ahan, menyuruh bid'ah, menyuruh syirik, mati dianggap wali Allah. La ilaha illallah. Mereka yang mati dalam keadaan murtad, penyeru pluralisme misalkan. Naudzubillah. Ya. Dulu enggak ada. Yang disembah itu kalau tidak levelnya tadi, Pak, makhluk paling taat ya. Siapa? Malaikat, Nabi, betul. Atau kalau tidak benda mati apa? Al-ahjar, wasames, wal-komar, batu, matahari, makhluk-makhluk Allah yang taat semua. Benda-benda mati. Tapi hari ini maukah? Gufron mati bakal beli disembah. Ningkene mah beli mustahil. Aos semana ngaco mati bakal dia diambungi kuburane. Naudzubillah. Aneh kan? Si penampilannya aja udah lihat orang ini mestinya dibawa ke rumah sakit jiwa, bukan suruh di aneh. Bimanjing akal kah? Wong musyrik bengen ke dari wong Arab wis semono bahlule masih mau sing mongkon. Milih sing dipilih kelasnya malaikat. Wah, level-level high. Wong sekian ya maukah? Asal katon aneh wali, asal katon aneh wong edan kunku. Wali kabeh bae. Wah, parah kin mah. Mulane dari saya masih mending kadang dalam satu kasus musyriknya orang dulu masih bagus dalam tanda petik. Musyrik mah nggak ada yang bagus sebetulnya. Masa musyrik bagus? Tapi tingkat level dalam tanda petik kebahlulannya masih mending. Iya. Pada tapi mendingan pun mah. Ibarat mah. Bisa dipahami ikhwah? Itulah ikhwah yang bisa Anda sampaikan pada kajian kali ini. Intinya sekarang kita tahu rukun tauhid ada dua. An-nafi wal isbat.
Barang siapa yang nafi saja tanpa isbat, dia ilhad, ateis. Barang siapa yang isbat saja tanpa nafi, dia musyrik. Tidaklah disebut muwahhid kecuali selalu menggabungkan an-nafi wal isbat. Kesimpulannya memang Bang Umar materi dinakin itu selalu kesimpulan teluk lah ya. Nafi baik komunis, isbate baik musyrik, tauhid itu gabungan nafi isbat wis lah, kurang lebih mengkonon kok. Ya, itu saja yang bisa Anda sampaikan untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan ya tadi walaupun sedikit tetap tidak dipahami. Ya, setitik beli dipahami maning supaya ngulangnya beli tahap. Dawa-dawa beli tahap, nyiksa aran mending bayar setitik beli paham mah. Kok diulang maning nanem enak ini, dikesuwen ya. Wah, dan sekali lagi Ana mungkin sebelumnya minta maaf tidak akan bisa terlalu lama di sini. Sebetulnya Ana karena itu mungkin sebagian ada yang tahu Ana sedang ada proyek pembangunan rumah Ibnu Sabil. Jadi 24 jam nyaris sana sudah 1 bulan lebih ini siang malam nyaris nggak tidur gitu ya. Jadi makanya ini sangat lelah ya karena beberapa jadwal juga lagi agak kerap, ditambah ada aktivitas itu yang menyita tenaga, terus saya suka ngantor, wah pokoknya mendang cerek, kudue magelis tajir, kudue. Ya tapi bawa rasa agak semulu-mulu baik sih, kurang luwi baik lah, wah ya iya, ya kudue mah bakal logika, ngono wow gempel pulsi, prake angger kurang luwi, ya semulu-mulu ikut ya. Itu aja. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila Pak Den habis ini anak tidak akan bisa lama karena jaraknya juga jauh 1 jam lebih sampai ke Losarang lagi ya. Anak butuh istirahat. Jadi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesilapan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nih? Antum lah. Hah? Udah. Nanti pertanyaannya diborong baik pertemuan mading. Ya, insyaallah. Atas penjelasan ilmu yang tadi Ustaz jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oleh karenanya sebelum ditutup, mari jemaah ada hidangan di teras, botol di hidang dimakan ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.